memulai pelajaran, silakan lihat sekelilingnya apakah ada sampah. Jika ada silakan diambil dan tolong rapikan tempat dan duduknya yang baik. Untuk sudah rapi, sudah siap belajar hari ini? Sekali lagi, apakah sudah siap belajar hari ini? Sudah siap. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Silakan kepada ketua kelas memimpin doanya. Pada Ashraf, silakan memimpin doanya. Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa mulai. Selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Meli, Ibu. Selain Meli? Dimas. Selain Ibu. Wow. Meli sudah datang. Udah, Bu. Ya, berarti ada beberapa orang. Ibu, restu Ibu keterangannya izin. Bawa ikut MFM. Atau yang lain? Dimas Yang lain? Meli sakit. Sakit gigi. Nah, minggu kemarin ada yang ingat kita mempelajari tentang apa? Berfoya-foya. Ada yang tahu apa yang Foya-foya. Foya-foya? Menghamburkan uang, Bu. Menghamburkan uang. Nah, Buat duit di jalan. yang lain? Kalau pikir Membelanjakan. dalam harta boros sih. Ya. Berarti kalian masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Kasih aplaus untuk kalian semua. Kalian masih ingat? Nah, Ibu ingin sedikit memberikan kata-kata bijak tentang materi kita hari ini. Apa itu, Bu? Menjaga wajah. Pergunakan lidahmu untuk tidak menceritakan atau mencari aib orang lain, karena kamu sendiri punya aib dan orang lain juga punya lidah. Benar, benar. Dari kata-kata motivasi tadi, kata bijak dan kata motivasi kalian sudah dapat menangkap kita hari ini akan membahas tentang Aib. menutup aib orang lain. Boleh bantu dia Aib. hapus. Boleh bantu hapus. Mau info ya? Jadi materi kita hari ini yaitu menutup aib orang lain. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan apa itu pengertian dari aib. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menyebutkan macam-macam dari aib. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan dampak jika kita membuka aib dari orang lain. Bagaimana kita hari ini akan mempelajari 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, memasuki pelajaran, kalian sudah punya buku masing-masing. Ada yang sudah baca di rumah? Belum. Atau kalian sudah membaca sekilas tentang menemukan konten-konten tentang menjelaskan tentang aib, pengertian aib? Ada yang tahu apa itu pengertian aib? Aib keburukan. Menjelekan seseorang. Kejelekan seseorang, dia benar. Baru itu terus pada Dodi apa itu aib? Aib itu keburukan yang ada pada orang lain. Berupa pada orang lain. Yang perempuan silakan katakan soalnya dari tadi yang laki-laki saja yang mengutarakan argumennya. Kalau yang perempuan jangan Dea, Mida jangan fokus pada HP ya. Silakan perhatikan. Lagi chat. Kalau di chat nanti saja lihat cowoknya. Kita fokus ke pembelajaran kita hari ini. Ya, apa yang tahu? Aib. Cewek. Aib. Yang perempuan Aib itu apa? Aib itu keburukan orang lain. Ya benar. Aib itu keburukan orang lain. Aib. Aib adalah celah, cacat, nista, noda, perilaku hina atau juga bermakna kiasan yaitu arang di muka. Maksud arang di muka itu sering digunakan kalimat bagai menaruh arang di muka. Maksudnya
jika kita menaruh arang di muka itu kan arang itu kan sifatnya kotor, hitam. Jadi kalau kita bagaimana menaruh arang di muka itu maksudnya ialah kita bagaimana orang tersebut akan malu karena air tersebut, sehingga hancur bermartabatnya dan nama baiknya, seakan-akan sudah lulus hidupnya disebutkan airnya di muka atau tersebar. Jadi air itu juga dikiaskan dengan arang di muka, bagaikan arang di muka. Jadi air ya, maksudnya apa? Muka hitam air bukan? Maksudnya arang itu kan benar-benar hitam, bukan seperti kulit ya. Kalau warna kulit kita kan memang ada bukan di hitam tapi lebih ke sawo matang. Bukan hitam. Jangan body shaming di sini. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ada yang pengen membaca? Nida, silakan dibaca. Al-Hujurat ayat 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallahul azim. Untuk artinya silakan dibaca itu. Saya baca Bu ya. Iya, silakan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, terima kasih kepada Ibu dan Dea telah membacakan ayat Al-Quran dan artinya. Nah, di sini dijelaskan dalam firman Allah dan Al-Quran Al-Hujurat yaitu sesungguhnya wahai orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa, dan janganlah mencari kesalahan orang lain. Poin pentingnya kita pada hari ini tuh janganlah mencari kesalahan orang lain, atau janganlah kita mencari aib orang lain, karena itu sangatlah tidak baik. Kita punya, orang lain punya aib, kita punya aib. Aib kita itu tidak tampak oleh orang lain, karena Allah itu masih mempunyai rasa kasih sayang pada kita yang selalu menutup aib kita pada orang lain. Jika kita aib ditampakkan oleh orang lain, maka niscaya tidak ada satu orang pun yang bakal mau dekat dengan kita, yang bakal mau berteman dengan kita. Jadi kalau Allah menutup aib kita walaupun kita tahu aib teman kita, maka kita akan tutuplah aib teman kita serapat mungkin, sebagaimana Allah itu menutup aib kita yang begitu rapatnya. Baik Bu. Nah, lanjut ke pembelajaran kedua, yaitu tentang macam air. Nah, macam-macam air. Ada di depan ada berapa macam-macam air? Ada dua. Ibu. Yang pertama air. Air zahir. Yang kedua air Tersembunyi. Nah, air yang zahir apa pengertiannya? Air yang nampak lahir. Jika diperhatikan betul. Caca. Buah yang busuk. Air zahir yaitu air yang nampak dan diketahui secara lahir. Jika diperhatikan betul, misalnya cacat pada barang perdagangan, tentunya buah-buahan yang busuk. Nah, maksudnya dalam sebuah barang perdagangan itu, adakan buah-buahan itu kita dapat melihat, dapat tampak dengan mata kita secara lahir bahwa
kepada Ashraf bahwa aku tapi Ashraf ini bilang ke kawan-kawan yang lain bahwa zombie ini seperti ini orangnya. Jadi dia secara langsung membuka aib yang ada pada zombie sehingga hilang kepercayaan zombie terhadap Ashraf. Yang kedua, merusak hubungan. Dan tadi hubungannya pertemanan yang baik-baik saja, namun karena adanya Ashraf membedakan aibnya zombie lalu merusak hubungan pertemanan. Terus yang ketiga ada diskriminasi. Ada yang bisa memberikan contoh tentang diskriminasi? Dibedakannya Kekerasan, Bu. apa kok? Kekerasan. Kekerasan. Iya, Ya. bukan orang teman. Jadi orang kan ibaratnya kawan sebentar dulu Imu. Kawan-kawan di kelas ini semisalnya gara Ashraf nih, akhirnya zombie kesebar sama kawan kelas. Yang ada karena kawan-kawan semua tahu aibnya zombie ini, kalian akan membedakan zombie, mendiskriminasikan zombie karena aib tersebut yang disebar. Yang keempat, kesehatan mental. Maksudnya kesehatan mental karena aib zombie tersebar. Jadi kesehatan mental zombie itu bakalan terganggu karena akibat dari diskriminasi dari teman-temannya, terus hilang kepercayaan terhadap kawannya, terus merusaknya hubungan pertemanan tadi. Jadi aib zombie itu dapat menyebabkan jika terbuka kesehatan mental zombie itu akan terganggu juga. Yang kelima, perasaan bersalah dan penyesalan. Jadi ada muncul perasaan bersalah dan penyesalan. Jadi ada berapa dampak yang terbuka aib orang lain? Ada 5. 5. Yang pertama, Kehilangan kepercayaan. Merusak hubungan. Diskriminasi, perasaan bersalah dan penyesalan. ya terima kasih. Kanan. Jadi tadi kita telah pelajari tentang apa itu pengertian air, terus tuh air air terbagi jadi 2 macam. Yang terakhir ada dampak membuka air orang lain. Nah, bagaimana sudah paham dari ketiga penjelasan tadi? Sudah. Ya, sudah Ibu. Paham. Jadi untuk penguatan pemahaman kalian, Ibu akan memberi tugas kelompok. Dua. Dea sama Ashraf sama Lundi, kelompoknya 3 sama Dea. Ayu sama Miliza dan sendiri. Teman yang tidak ada. Jadi kalian sudah diberi HPS, silakan kalian bikin peta konsep, rangkuman atau apapun yang kalian menggunakan untuk pemahaman oleh kalian sendiri. Nah, Ibu kasih waktu Kota konsep tentang 2. Ibu kasih waktu kalian Sisi keburukan. Apa hal yang tidak baik dalam Islam? Seseorang Waduh, dah. Wow, cip. nampak pertemuan karena aku berkorban. Iya, air terbagi menjadi 2 macam, air zahir dan air tersembunyi. Wow. 1 menit lagi. Easy dek. Kami kan mau berkreasi. Ada air.
Sembako, air hujan, itu air. Ini air, bang. Air itu air bang. Air itu air, seperti sedoahir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, selesai semua? Sudah. Selesai bu. Oke, karena kita keterbatasan waktu, Ibu minta satu perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Iya, Ayuni. Nomor berapa nih? 3. Yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kelompok 3 bersama Meliza dan Sri Ayuni. Inilah hasil konsep dari materi kami. Amazing. Nah, yang pertama itu ada pengertian aib. Nah, pengertian aib adalah celah, cacat, nista, noda, perilaku hina atau juga bermakna biasa yaitu orang minuka. Nah, yang kedua itu menutup aib orang lain. Nah, macam-macamnya itu ada 2. Yang pertama aib zahir, yaitu yang nampak. Yang kedua itu aib tersembunyi atau tidak nampak karena disembunyikan. Nah, yang materi terakhir itu dampak membuka aib orang lain itu ada 2. Yang pertama kehilangan kepercayaan, 2 merusak hubungan, 3 justifikasi, 4 kesehatan mental, yang kelima perasaan bersalah dan penyesalan. Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi diskusi dengan kawan-kawan kelompok. Jadi di sini Ibu memberi tugas kepada kalian. Silakan diisi dan dikumpulkan. Sekarang ya. Ibu asal jawab bu. Tarik bibir. Jika aib itu terbuka maka wajah dengan menarik mata di muka. Maka dari kita Buka kasih waktu dalam 30 detik untuk mengisinya. Ini soalnya sangat mudah sekali. Silakan diisi. Berikan tanda silang pada pilihan A, B, C. Dalam waktu 30, jangan lupa 60 detik. Ayo ini kan pakai spidol, bukan yang mana? Easy deh. Selesai. Hasil selesai silakan dikumpulkan, jangan lupa namanya ditulis ya. Sudah. Baik, nama aku. Namanya siapa? Yang lupa. Nyantai kan? Sudah bu. Iya. Baik, Ibu memeriksa hasil dari 100 luas ya. semua. Baik, dari hasil latihan kita pada hari ini, nilai kalian sudah cukup, sudah sangat baik sekali. Hampir keseluruhannya benar semua. Yes. Jadi Kelas. untuk menindaklanjuti hasil pemahaman kalian itu akan diberi pengayaan. Silakan mengerjakan soal pengayaan pada buku cetak halaman 130 di rumah nanti ya. Kumpulkan minggu depan. Baik, pengayaan sudah, yang sudah kita sebelum pulang itu akan mengulas ulang tentang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang pengertian aib, macam-macam aib dan dampak jika kita membuka aib orang lain. Ya, Bu. Ada yang satu orang yang menyimpulkan? Ayo, jangan takut, tadi nilai latihan kita kalian sudah sangat memuaskan sekali. Kebetulan. Yang kalian paham dari materi-materi yang kita sampaikan pada hari ini. Dea, kalau Dea, silakan. Hasilnya tidak ada.
pertama yaitu baik karena waktu itu sudah habis dan latihan dan yang sudah disampaikan, kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan melepaskan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.